Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan singkat yang akan memberikan kita kekuatan. Minggu ini kita akan belajar satu tema yang sangat bagus. Saya akan beri judul tentang pentingnya hati yang gembira. Karena kita tahu sudah banyak hari-hari ini, akhir-akhir ini manusia mencari sesuatu yang bisa mengembirakan, namun mereka tidak menjumpainya. Mereka mencari damai sejahtera, mereka tidak menjumpainya. Tetapi kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, betapa pentingnya hati yang gembira itu yang dicari oleh banyak-banyak orang di akhir-akhir ini. Dan kita akan baca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini sangat jelas sekali bahwa hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Obat dia tidak pernah berpikir aku tidak berguna, aku tidak bermanfaat. Melainkan yang ada hanyalah keyakinan bahwa aku berguna. Jadi dalam hidup ini jika kita ingin gembira, miliki keyakinan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang berguna dan bermanfaat. Ya, ternyata Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya renungkan kembali dari ayat ini, jawabannya terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3 dan 4. Mari saya akan ajak kita akan baca dalam Mazmur pasal 37 ini. Ayat yang ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi yang pertama, mengapa kita harus bergembira? Karena kita memiliki keyakinan, percaya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak memiliki keraguan, karena kita memiliki keyakinan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kemantapan dalam menjalani hari-hari, sehingga tidak ada kekhawatiran. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 juga mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ayat ini sungguh menguatkan kita semuanya. Jika Tuhan menjamin hidup kita di bumi yang sementara, apalagi hidup kita yang kekal. Jadi kenapa kita harus memiliki satu rasa yang gembira? Karena kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, memiliki keyakinan kepada Tuhan, bahwa ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, Tuhan bertindak. Ketika kita memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dalam hidup kita, dan Dia menolong kita, memberikan jalan keluar bagi kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, mengapa kita harus gembira? Ya, firman Tuhan tadi dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga dikatakan, lakukanlah yang baik. Karena kita melakukan hal-hal yang baik dari Tuhan. Jadi jangan salah, kita gembira karena sesuatu yang salah, bukan. Kita bergembira karena kita melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ini yang menjadi renungan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang yang bergembira karena mereka melakukan hal-hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Banyak orang yang melakukan yang membuat mereka bergembira, tapi itu di luar kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ya, lakukanlah yang baik.
diamlah di negeri. Jadi jelas Tuhan berharap supaya kita bergembira karena kita melakukan apa yang baik yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ini satu pengertian yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, banyak hal yang bisa kita kerjakan yang membuat kita bisa bergembira dan membuat orang lain pun bisa bergembira, dan yang terlebih membuat hati Tuhan juga bergembira. Ya, banyak kasus, banyak hal di dalam Alkitab. Salah satunya Raja Daud. Dia menjadi tokoh yang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan menari-nari buat Tuhan. Secara manusia Tuhan sangat menyayangi Daud, mengasihi Daud, karena Daud bisa menyukakan hati Tuhan. Mari kita belajar dalam hidup ini, kita tetap bergembira karena kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita hitung, yang tidak bisa kita nilai. Ya, tetaplah bergembira, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun dunia di lingkungan kita, keadaan kita membuat kita seringkali tidak bisa bergembira, tetapi ayat ini menguatkan kita. Ya, jika kita melakukan apa yang Tuhan mau dan kita bergembira di dalamnya, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang ketiga, mengapa kita harus bergembira? Karena dikatakan ayat yang ketiga tadi, dan berlakulah setia, karena kita bisa belajar setia kepada Tuhan. Jadi ketika kita menjadi orang-orang yang setia mengiring Tuhan, sampai hari ini kita terus belajar setia, maka bergembiralah Bapak Ibu Saudara. Jika kita hari ini tetap bisa setia kepada Tuhan, hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan, bergembiralah kita. Ya, karena di ayat yang keempat dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Dan jawabannya Bapak Ibu Saudaraku di ayat yang keempat ini, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Luar biasa, bukan? Ya, di dalam konteks Mazmur pasal 37 ini, di situ Daud memang menuliskan tentang kebahagiaan orang fasik semu. Tetapi di situ dijelaskan justru kebahagiaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak semu, melainkan kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan didapat. Bahkan kegembiraan yang sejati yang akan dirasakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, mengapa kita harus bergembira dalam menghadapi hidup ini, Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Ya, dan kita memiliki keyakinan, tidak ada keraguan lagi bahwa hidup kita ini berguna. Katakan kepada diri kita sendiri, ya, katakan kepada hidup kita sendiri bahwa engkau berguna. Aku berguna, aku seperti obat. Aku menjadi berkat bagi banyak orang. Aku bisa menghibur banyak orang. Ya, yang kedua, karena kita melakukan yang baik yang Tuhan inginkan. Ya, jadi bukan bergembira karena melakukan perbuatan jahat atau perbuatan di luar kehendak Tuhan, tetapi kita melakukan yang baik yang Tuhan mau bagi kita, maka kita bergembira. Ya, yang ketiga, mengapa kita harus bergembira? Karena kita berlaku setia. Setia mengiring Tuhan. Apapun yang kita alami, suka duka, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia pasti memberikan solusi dalam hidup kita. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jika hari ini kita masih dipelihara oleh Tuhan, besok pun kita memiliki keyakinan Tuhan pasti pelihara. Bahkan
ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan tempat yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu, bergembiralah akan hal ini. Jadi tidak salah bukan? Jika kita sebagai orang-orang yang percaya dipanggil Tuhan untuk bergembira. Saya ulangi lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan biarkan semangat gairah kita di dalam Tuhan itu patah karena segala persoalan hidup ini, melainkan kita tetap bergembira, karena gembira yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku, mari kita jalani hari ini dengan kegembiraan, sukacita oleh karena Roh Kudus. Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas berkat firman Tuhan yang singkat ini, yang menjadikan kami kuat, bahwa kami rindu hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan hidup kami seperti obat yang manjur, yang menjadi berkat bagi setiap mereka yang membutuhkannya. Dan jadikan kami kuat, yang memiliki keyakinan kepadamu. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati segala usaha, pekerjaan, aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati keluarga kami, berkati pergumulan kami, kerinduan kami. Biarlah semuanya seturut kehendak rencanamu. Terima kasih Bapa, biarlah berkat rahmat kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan melindungi engkau mulai hari ini, dan Dia menyertai engkau sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin.